sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a wa rizqna fahma wa amalan mutaqabbala wa alhiqna bis-sholihin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan fadhil qudrati dan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, di antaranya yaitu sehat walafiat, kedua yaitu adanya hidayah Allah kepada kita semua, sehingga kita semua masih bisa beramal kebaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan amaliyah yang senantiasa kita amalkan benar-benar bisa mendapatkan ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian terakhir kemarin yaitu tentang masalah sumpah. Insyaallah untuk pagi ini kita sumpah dengan nazar yang keburu. Insyaallah pagi ini tentang masalah nazar. Ya sama lah kalau untuk ibaratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi karamatihi wa nabi aswarihi. Faslun wa nadru wa yalzumu bil mujazah. Bahwasanya nadar itu bisa menjadi hukum wajib ketika si bentuk nadar disebut, karena disebut mujazah, ya. Bentuk nadar mujazah itu apa? Ala mubahin, yaitu ketika ucapannya diitbakan, ditujukan kepada hal-hal yang mubah, wa ta'atin, dan hal-hal yang menjadi apa? Ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yaitu kakoli, seperti ucapan seseorang insyaqi la marad maridi walillahu ala ayyusalli aw asum aw atasaddaqu wa yalzamuhu min dalika. Seperti ucapan seandainya kalau sakit saya sembuh. Dia sudah punya nada ya dalam artinya itu. Seandainya sakit saya sembuh karena Allah, maka hak bagiku Allah itu apa? Yaitu misalnya menyembuhkan penyakitku, maka aku akan melaksanakan ibadah sholat atau ibadah puasa atau bersedekah. Untuk masalah sedekahnya itu kalau bisa tidak diucapkan, ya sebagian ulama itu yang mengatakan merujuk kepada ibarat sedekah yang kemarin disebutkan. Kalau disebutkan misalnya sedekahnya sampai 1 juta misalnya ke masjid, kalau misalnya kita misalnya sembuh dari penyakit kita. Dan dengan nadar pula ya, ketika kita mempunyai permasalahan yang berat, biasanya dengan nadar insya Allah permasalahan itu akan menjadi diijabah gitu. Seperti misalnya sakit ya, susah ini udah kesana kemari, tapi bernadar lah, biasanya Allah memberikan jalan gitu. Tapi jangan lupa ketika nadar itu diucapkan harus kita membayarnya gitu. Kalau misalnya kita kelupaan kemarin ibaratnya, di antaranya apa? Kalau misalnya karena memerdekakan hamba saya tidak ada, yaitu memberi apa? Fakir miskin kepada 10 orang. Ketika lupa kita tidak melaksanakan nadar, di antaranya yaitu satu orang itu 1 warsi. Kalau tidak ada misalnya uangnya untuk memberikan makanan, kemarin berilah pakaian yang kira-kira layak dipakai ya, walaupun bekas tapi layak dipakai, apalagi kalau yang baru. Itu juga pun nggak ada pakaiannya, maka laksanakan ibadah puasa selama 3 hari. Kemudian tadi mengatakan ada misalnya melaksanakan sholat, bagaimana sholat nadar? Cukup dengan 2 rakaat ada namanya, yaitu sholat nadar ya, ketika kita bernadar sholat. Au asumu, atau tadi juga melaksanakan ibadah puasa, puasanya yaitu 1 hari ketika kita bernadar, kecuali diucapkan gitu ya. Kalau misalnya mau sholatnya berapa rakaat dalam hati, kalau misalnya puasanya mau puasa berapa hari, itu maka laksanakan yang sesuai dengan kita ucapkan. Kemudian wa yalzumuhu min dalika, maka itu menjadi hukum wajib ketika hal tersebut sudah diucapkan. Mayaqom alaihi al-ismu, maka melakukannya sesuatu yang sudah tadi disebutkan. Kalau tadi berapa hari, kalau sedekahnya berapa. Kemudian wala nadra fi masyiatin, tidak ada nadar kalau dalam hal-hal maksiat. Kaqaulihi, seperti ucapan seseorang
in qataltu fulanan falillahu ala qada, seandainya saya membunuh si anu maka hak misalnya pada saya. Kalau misalnya dia buat maksiat maka tidak usah dilakukan. Misalnya saya mau berpuasa tapi kau sudah membunuh si anu, saya akan melaksanakan sholat kau sudah membunuh si anu, itu tidak usah dilaksanakan. Saya tidak mau sholatnya kalau sebelum si anu itu terbunuh oleh saya, tidak usah ya, tanda begitu. Kemudian atau yaitu minum khamar atau apalah kira-kira menjadi maksiat, itu tidak usah kalau begitu. Kemudian maka wala yazamu anadru, maka tidak hukum wajib nadar tersebut ala tarkil mubahir untuk, dan tidak wajib juga untuk masalah nadar itu meninggalkan hal-hal yang mubah seperti kaulihi la aklah lahman, seperti ucapan seseorang saya tidak akan makan daging misalnya ya, daging sapi saya tidak mau makan, kira-kira nadar begitu mah itu tidak walaupun tidak dilaksanakan itu kan perkara yang mubah, tidak mendapatkan ketaatan kepada Allah, itu tidak bisa diucapkan dan tidak berguna juga nadarnya. Wala asyroba labanan, dan saya pun tidak akan meminum susu ini, bernadar misalnya, itu nadar cuma nadar mubah, hal nadar tersebut tidak menjadi hukum wajib. Wa ma asbahu dzalik, dan hal-hal yang bisa menyerupai hal tersebut seperti yang tadilah, kira-kira nadar tidak ada manfaatnya. Seperti saya tidak akan minum susu ini, saya tidak akan makan ini, maka itu kan hal yang mubah, ketika tidak dilaksanakan pun tidak apa-apa. Itu tentang masalah nadar. Kemarin itu sudah disebutkan masalah kifarat-kifaratnya ketika kita melanggar pengandaran. Dan itulah saya ingatkan kembali, ketika ada persoalan yang sekiranya benar kita susah menyelesaikannya, bernadarlah, insya Allah akan memberikan jalan. Kitabul Aqdiyah, masalah hukum, masalah pemilihan qadi atau hakim. Dia ada syarat-syarat menjadi hakim gimana. Wasyahadati, kemudian masalah menjadi saksi. Kemarin sudah disebutkan karena qadi itu harus benar-benar orang yang terpilih, gitu ya. Karena untuk menentukan diantaranya nyawa seseorang, menghukum seseorang. Tapi kan di kita mah mungkin tidak laku ya syarat-syarat ini, ya minimal kita tahu lah. Apalagi kalau kita bisa merujuk, kalau kita ingin merujuk kepada seseorang, maka bagusnya sesuai kriteria ini. Seperti wala yajuzu ala yaliya al-qadau ila man istamala fi khamsu asyarata. Tidak sah menjadi seorang hakim untuk menentukan hukum seseorang itu kecuali sudah memenuhi ada 15 syarat. Di antaranya jelas yaitu al-islamu, dia harus benar-benar beragama Islam. Kalau seandainya di luar agama Islam kita pun mau memberontak, gimana kan kita dalam keadaan salah, tapi kan hukumnya kalau misalnya tidak sesuai aturan Islam, kita pun misalnya mengelak pun tidak apa-apa kalau dia benar-benar bukan dari agama Islam. Kecuali sebagian ulama mengatakan kalau kafir dimi kan orang baik tapi dia memakai hukum Islam, apakah dia boleh dihukum misalnya dia Islam bersalah, terus sih hakimnya kafir dimi, orang yang baik, kafir dimi itu ya, tapi aturannya dipakai aturan Islam. Bagaimana? Sebagian ulama tidak sah yang diangkat menjadi hakimnya itu. Sebagian ulama udah jelas, sebagian ulama mengatakan terserah kepada siapa orang yang ketika mau dihukumnya, itu ya itunya siapa? Tersangkanya mau ikuti aturan enggak, tapi kan sebelum pemilihan pun sebetulnya masih dalam kelompok kesalahan juga kelompok tersebut. Kalau dia sudah berjelas bahwa itu bukan agama Islam. Kemudian wal bulughu, kedua benar jelas sudah balik, maka tidak sah kalau misalnya hakim anak kecil. Wal aqlu, dia berakal, tidak sah misalnya hakim kalau misalnya orang gila, walaupun gilanya terputus-putus, kadang gila, kadang enggak misalnya ya. Apalagi yang total gila. Wal hurriyatu, kemudian dia merdeka, ya pasti kalau di sekarang pasti orang itu pada merdeka. Wa dzukurutu, kemudian dia itu yaitu udah jelas dari golongan laki-laki, maka tidak sah misalnya seorang hakim perempuan. Dulu kita bisa jadi presiden perempuan ya. Itu beda antara presiden dan hakim, beda.
Jadi tidak sah kalau misalnya hakim perempuan. Bagaimana kalau unsa itu bencong, itu harus tahu dulu jelas kelaminnya. Kalau benar-benar sudah menentukan kelaminnya merujuk kepada laki-laki, kriteria seperti laki-laki maka sah. Tapi kalau dia kelakuannya perempuan itu tidak sah. Kemudian wal adalah itu udah jelas harus punya sifat adil. Adil itu wal musyadi mahilis, dia bisa menempatkan perkara pada tempatnya, walaupun misalnya tersangkanya yang bersalah saudara, dia pun harus menindak. Wa ma'rifatul ahkamil kitab wa sunnah, dan dia pun harus mengerti hukum-hukum Al-Qur'an dan Al-Hadis. Maksud hukum hadis itu tidak seluruhnya, minimal tahu hukum yang menunjukkan kepada hukum seorang hakim. Itu tidak semuanya, kan itu kan banyak dalam Al-Qur'an, tidak semuanya menunjukkan masalah hukum saja. Maka yang lebih pasnya dia tahulah hukum-hukum ketika menghukum seseorang, apa hukumnya orang yang minum khamar, apa hukumnya orang yang berzina, terus apa hukumnya orang membunuh orang, yang mencuri, minimal itu tidak semuanya. Wa marifatul ijma, dia pun mengerti kesepakatan para ulama. Ijma ulama mana yang ketika seseorang sudah menjadi tersangka, ijma ulamanya, sepakat ulama gimana untuk menindaki hukumnya. Itu dia harus tahu hukum itu. Kemudian wa ma'rifatul ikhtilaf, dan pun harus mengerti ilmu tentang perbedaan para alim ulama. Wa ma'rifatul tarbi ijtihad, dan dia pun mengetahui tentang menggali hukum dari yang sudah ijtihad. Wa ma'rifatul tarbi min lisanil arabi, dia pun mengetahui bagian dari lugat-lugat Arab, karena awalnya dari baginda Rasulullah, maka dia pun harus tahu dan lugat-lugat Arab. Wa ma'rifatu tafsiril kitabillahi ta'ala, dan pun mengetahui tafsir kitab Allah Ta'ala. Beda ya dengan Al-Quran tafsir. Kalau tafsir itu ada penambahan dari mana-mana tersebut. Walaupun ada buka kitab bahasa Indonesia, pun bahasa Arabnya ada. Seperti misalnya dalika kitabul raiba fihi hudalil muttaqin. Dalika kitabul raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Misalnya dia orang-orang yang beriman meyakini tentang hal gaib, kan itu cuma gaib saja. Tafsirnya misalnya dari tafsir Jalalain ya, yang disebutkan gaib itu diantaranya alam akhirat dan alam kubur. Itu disebut tafsir. Ada penambahan ayat yang sudah ditambahin oleh para alim ulama tafsir. Ya pun harus tahu. Wa yakuna sami'an, dan udah jelas si hakim itu ketika menjadi disebut hakim, yaitu harus sami'an, mendengar. Maka tidak sah kalau misalnya hakimnya yaitu tuli. Kalau tuli kan susah mendengarkan perkara. Wa yakuna basiron, dan harus bukti si hakim itu juga dia melihat. Maka tidak sah